Oke, kembali lagi dengan saya Rian. Sekarang kita masuk di pertemuan yang ke-7 di mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Di pertemuan ke-7 kali ini kita akan membahas tentang relation and operation logis ya. Jadi kita lebih ke pembahasan tentang bagaimana cara kita mengatur operator dan mengkondisikan suatu kondisi itu sebagai true atau false ya. Ini teman-teman yang udah pernah juga bakalan nostalgia ya untuk beberapa materinya. Oke, pertama kita masuk dengan definisinya dulu. Operator rasional. Operator relasional adalah simbol-simbol yang digunakan untuk membandingkan nilai atau ekspresi dalam bahasa pemrograman. Fungsi operator relasional sendiri itu untuk menguji apakah suatu kondisi benar atau salah. Suatu kondisi itu benar atau salah. Dan operator ini itu seringkali digunakan pada percabangan dan perluangan. Nah, maksudnya apa? Kita akan bahas lebih dalam ya. Nah, teman-teman perlu ketahui juga, ini perlu di screenshot atau dicatat sih sebenarnya. Soalnya perlu dihafal. Tapi seiring teman-teman melakukan pemrograman, melakukan pengkodean, pasti tahu maksudnya operator ini itu buat apa tuh. Khususnya buat mengidentifikasi kondisi yang kita buat nanti. Kalau kita masuk ke case-case yang berhubungan sama numerik atau bahkan string ya. Oke. Pertama kita dikenalin sama operator sama dengan, tapi ada dua nih. Nah, sama dengan yang ada dua itu artinya sama dengan, ini operator sama dengan. Kemudian ada tanda perintah, kemudian sama dengan, ini tidak sama dengan kita bacanya. Biasanya kan tidak sama dengan itu kan biasanya sama dengan terus kita coret ya, kalau di matematika biasa kan. Itu terus ini ada kurang dari, ini sama. Nah, ini lebih dari, ini kurang dari sama dengan. Ini bentuknya kayak gini, kurang dari sama dengan. Kalau di matematika kan sama dengannya di bawah ya. Kayak gitu. Basically penamaannya sama. Ini not in itu tidak dalam kondisi tertentu atau tidak dalam anggota tertentu. Nanti gitu. Ini biasanya main list sih. Kalau huruf A not in. Misal listnya itu huruf B, C, D gitu. Jadi ini kondisinya benar ya. Nanti dia kondisinya true gitu. Hasil perbandingan dengan operator relasional akan memberikan hasil benar atau salah. Oke. Sekarang kita masuk di operator sama dengan dulu nih teman-teman. Biasakan kalau kita menemukan suatu kondisi, itu kita harus memulainya dengan satu pertanyaan. Misal di sini ada 1 sama dengan 1. Apakah, berarti kita tanyakan dulu nih pada kondisi ini. Kita tanyakan, apakah 1 sama dengan 1? Ya, secara logika 1 emang sama dengan 1 ya. Jadi kita temui bahwasanya kondisi operator ini adalah true atau benar. Nah, satu lagi, apakah 1 sama dengan 2? 1 sama dengan 2 benar nggak? Salah ya, otomatis kondisinya false gitu. Nah, sekarang kita masuk di operator tidak sama dengan. Tidak sama dengan ini tadi dia perintah terus sama dengan ya. Apakah 1 tidak sama dengan 1? Apakah 1 tidak sama dengan 1? 1 ya sama dengan 1 ya. Jadinya operator ini kondisinya true nih teman-teman. Karena kan 1 itu sama dengan 1, bukan tidak sama dengan gitu. Kalau ini benar. Kalau ini benar, false. Apakah 1 tidak sama dengan 1? Ini false. 1 tidak sama dengan 2. Apakah 1 tidak sama dengan 2? Benar enggak? 1 tidak sama dengan 2, benar enggak? Ini ada yang salah nih kayaknya nih. Apakah 1 tidak sama dengan 2? Benar ya, harusnya ini benar nih. Oke. Apakah 1 tidak sama dengan 1? Ini harusnya false. Ini kebalik sih. Teman-teman jangan sampai terkecoh nih. Oke, 1 kurang dari 2.
Apakah 1 kurang dari 2? Oke, benar. 1 kurang dari 1. Salah. Ini benar ya. 2 lebih dari 1. Benar. 1 lebih dari 1. Salah. Benar berarti. Ini ya, pernyataannya benar maksudnya.